Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puja senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di pagi hari ini atau di kesempatan ini kembali saya melakukan proses kuliah terkait dengan mata kuliah kita manajemen perubahan dan inovasi melalui video ini. Salam salawat senantiasa kita sampaikan ke Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang teori perubahan. Ada 3 yang sudah kita bahas, dan yang terakhir dari 3 teori itu adalah teori perubahan dari Beher dan Kogan yang menguraikan tentang perubahan secara radikal, kemudian perubahan secara organik. Nah, itu penjelasannya kemarin. Lebih banyak saya menyampaikan dalam bentuk konsep yang sangat luas. Tinggal Anda menerjemahkan teori ini ke dalam pelaksanaan keorganisasian atau kegiatan-kegiatan bisnis. Oke, kita lanjut kepada teori berikut, teori keempat, yaitu teori tentang tipe perubahan menurut Nolan pada tahun 2001. Nah, Nolan membuat satu diagram Venn yang menguraikan tentang tipe-tipe perubahan. Ada kuadran atas, kiri kanan, kemudian kuadran bawah, kiri kanan. Nah, yang di atas, yang kiri adalah ada tipe perubahan dengan mengedepankan participative evolution. Nah, itu perubahan yang dilaksanakan berjalan secara perlahan-lahan atau evolutif atau berjenjang. Nah, perubahan-perubahan yang memang sengaja dilakukan berjalan dengan tipe secara perlahan-lahan, apakah dari sisi waktu atau dari sisi program-program kegiatannya, itu dirangsang sedemikian rupa sehingga berjalan step by step dan sifatnya evolusi secara jangka pendek dan yang sifatnya berjenjang dari satu periode ke periode berikutnya, apakah hari, minggu, bulan, triwulan, atau semester, bahkan tahunan. Nah, itu dibuat sedemikian rupa. Kemudian ada tipe perubahan menurut Nolan juga, itu di kuadran kanan atas, yaitu perubahan yang terjadi karena charismatic transformation, yaitu transformasi yang dituntun oleh karisma. Contohnya di India masa Mahatma Gandhi. Nah, ini Mahatma Gandhi adalah sejarah tentang perubahan di India yang dipengaruhi oleh pimpinan yang sangat karismatik bernama Mahatma Gandhi. Nah, intinya di sini ada tipe perubahan yang bisa berlangsung karena adanya karismatik daripada para tokoh, para pimpinan, katakanlah seorang presiden di dalam sebuah negara. Dengan karismanya, orang secara sadar dan berbondong-bondong akan mendukung seluruh proses kebijakan-kebijakan yang ada sehingga perubahan itu akan terjadi. Artinya perubahan dalam suatu organisasi dalam skala kecil ataupun skala besar, misalnya organisasi negara, itu terjadi karena adanya karismatik yang muncul daripada seseorang tokoh, seseorang pimpinan yang kemudian secara sukarela orang akan mengikuti, kemudian orang akan berasal daripada mengidolakan, kemudian mengikuti seluruh kebijakannya. Dengan demikian akan tercipta perubahan. Perubahan itu disebabkan karena adanya karisma daripada seorang tokoh. Yang berarti ada 2. Yang pertama, perubahan tercipta karena adanya participative yang bersifat evolution. Artinya perubahan yang sedang berjalan itu ditentukan dari awal dan berlangsung secara perlahan-lahan dan berjenjang. Kemudian yang kedua, perubahan terjadi karena adanya karismatik daripada seorang tokoh.
Kemudian menurut Nolan juga ada perubahan itu terjadi karena ada kalau Anda perhatikan bagian bawah, kuadran bawah sebelah kiri yang berwarna oranye, yaitu forced evolution, perubahan berkala yang dipaksakan dilakukan secara keras oleh pimpinan. Nah ini, jadi ada pada letak bawah sebelah kiri, yang sudah di bawah baru sebelah kiri. Nah ini bisa dikatakan sebagai yang sifatnya sangat otoriter, perubahan yang terjadi karena kekuatan untuk melakukan evolusi. Nah, perubahan berkala yang dipaksakan sudah dilakukan atau sudah ditetapkan untuk dilaksanakan dan dilaksanakan di bawah komando atau perintah ataupun dipaksakan daripada sistem yang ada dengan pimpinan-pimpinan yang memang memiliki karakter memaksakan untuk perubahan itu terjadi. Nah, dilakukan secara keras oleh pimpinan. Nah, pimpinan-pimpinan yang memang memiliki tipe kepemimpinan dengan cara misalnya katakanlah otoriternya atau gaya kepemimpinannya memaksakan, itu bisa membuat sebuah perubahan. Nah, itu perubahan itu menurut Nolan masuk kategori tipe forced evolution atau dengan melakukan perubahan berjenjang yang sifatnya memaksakan. Nah, kemudian yang keempat pada kuadran bawah sebelah kanan yaitu dictatorial transformation, yaitu perubahan yang dilakukan dengan tangan tunggal dan disertai dengan risiko internal berupa pemecatan. Nah ini yang di bawah sebelah kanan adalah merupakan tipe perubahan yang terjadi karena adanya sentralitik daripada kepemimpinan seseorang. Pimpinan yang tertinggi memegang kewenangan yang sangat tinggi dengan gaya otoriter yang sangat tinggi, lalu dia menentukan segala sesuatu itu dengan disertai dengan ancaman-ancaman. Risiko yang harus diambil harus tetap dijalankan, kalau tidak berarti ada semacam punishment ataupun pemecatan ataupun berbagai macam ancaman-ancaman yang diberikan kepada para bawahannya itu harus diperhatikan. Nah, dengan demikian perubahan itu akan terjadi. Artinya di sini kita bukan membicarakan tentang positif negatif daripada gaya kepemimpinan seseorang, tetapi kita melihat sebagai cikal bakal atau di sini disebut dengan tipe perubahan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Saya ulangi secara sepintas, menurut Nolan tipe perubahan itu perubahan muncul karena tipe participative evolution sebelah kiri atas, itu berjalan secara perlahan-lahan, evolution dan berjenjang, itu tidak dipaksakan, mungkin sudah dirancang dari awal. Misalnya di Indonesia dulu ada kita mengenal dengan pembangunan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, sudah dirancang sedemikian rupa sehingga diikuti secara seksama apa yang ditetapkan. Kemudian yang berikut yang sebelah kanan atas gambar warna hijau adalah perubahan yang terjadi karena pengaruh daripada karismatik atau daya tarik daripada seorang pimpinan yang secara serta-merta orang akan mengikuti apa yang diinginkan sehingga tercipta perubahan. Yang di bagian kanan bawah, kiri bawah, yaitu perubahan yang terjadi karena kekuatan yang dipaksakan, ya toh, tidak mempertimbangkan segala macam apa yang terjadi, tidak mempertimbangkan dampak-dampak perubahan, tetapi dipaksakan untuk dilaksanakan. Itu masuk sebagai satu tipe perubahan menurut Nolan. Kemudian tipe yang terakhir adalah dictatorial transformation. Nah, perubahan yang dilakukan dengan tangan tunggal dan disertai dengan risiko internal berupa pemecatan. Jadi ada pimpinan yang memang sistemnya adalah sistem perintah, sistem komando, sistem melarang, sistem menyuruh, sistem instruksi yang harus segera dilakukan apapun resikonya. Kalau tidak dilaksanakan maka ancamannya adalah dipecat, diberikan semacam tindakan-tindakan sanksi dan seterusnya kepada orang yang tidak melaksanakan
perintah itu. Nah, itu adalah tipe perubahan menurut Nolan. Oke, saya pikir nanti dipahami lebih lanjut. Kemudian yang berikut, yang terakhir, teori yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, ada masih lagi, ya, berarti lagi dua. Teori menurut Mikhail Satok pada tahun 2005, bukunya yang berjudul Knowledge Based Economy pada halaman 22, itu ya mirip seperti Nolan tadi, dia membuatkan dalam bentuk diagrami, tapi hanya dua, tentang faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap sebuah perubahan. Nah, ada faktor eksternal, kemudian ada faktor internal. Nah, kemudian ada variabel lain, yaitu change in university. Nah, jadi ada faktor eksternal, misalnya dalam organisasi itu, di organisasi ada faktor-faktor eksternal yang berpengaruh, memberikan kontribusi terhadap perubahan itu. Kemudian ada faktor internal berupa semacam kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan yang dimiliki perusahaan atau organisasi itu yang akan menjadi pemacu, memberi kontribusi terhadap perubahan itu. Kemudian ada faktor lain, yaitu faktor university. Change in university, perubahan di tingkat universitas, dalam hal ini dunia pendidikan. Apa saja yang tergolong di dalam faktor eksternal atau yang berkontribusi dalam perubahan itu? Nah, di sini ada higher education area. Nah, higher education area. Nah, area pendidikan tinggi. Nah, semacam universitas dan seterusnya, itu memberikan kontribusi dalam perubahan-perubahan pada setiap organisasi ataupun misalnya entitas bisnis dan seterusnya. Dalam kehidupan bermasyarakat pun demikian. Faktor tingkat pendidikan yang tertinggi, area pendidikan tertinggi semacam universitas, kemudian akademi, kemudian sekolah-sekolah tinggi dan seterusnya, itu tentunya akan berpengaruh atau berkontribusi terhadap sebuah perubahan. Ini menurut Mikhail Satok. Kemudian new ideas and working models. Nah, ini satu faktor juga sebagai faktor eksternal yang memberikan kontribusi terhadap perubahan, yaitu ide-ide baru dan model-model atau metode-metode kerja. Nah, ide-ide baru dan metode-metode kerja, working model pekerjaan. Nah, model-model pekerjaan. Ada ide-ide yang muncul dari setiap orang, tentunya baik ke orang di dalam ataupun orang di luar terutama. Kemudian metode-metode pelaksanaan aktivitas atau kegiatan program yang diterapkan oleh pihak luar bisa akan memberikan kontribusi terhadap organisasi tertentu untuk melakukan perubahan-perubahan. Artinya dalam hal ini misalnya melakukan transformasi model-model kerja untuk meningkatkan kinerja dan seterusnya dengan berbagai macam metode. Change at education level. Nah, change at education level itu maksudnya adanya jenjang pendidikan yang berpindah dari satu tingkat atau level di bawah sampai level yang tertinggi, itu akan memberikan perubahan. Artinya tingkat pendidikan di masyarakat itu yang menjadi output daripada lembaga-lembaga pendidikan itu akan berpengaruh atau memberikan kontribusi terhadap sebuah perubahan. Dalam hal ini perubahan, misalnya perubahan di pendidikan atau perubahan di organisasi ataupun perubahan di ekonomi, kemudian perubahan di sosial kemasyarakatan yang keseluruhannya itu dianggap sebagai entitas-entitas atau kelompok-kelompok yang akan terjadi perubahan diakibatkan oleh adanya tingkat pendidikan yang memadai. Nah, itu faktor. Kemudian political interest. Nah, itu political interest. Nah, perubahan dalam sebuah organisasi juga akan sedikit banyak dipengaruhi oleh
faktor-faktor kebijakan pemerintah, misalnya dalam ini political interest ini kita baca sebagai kebijakan pemerintah, penguasa. Nah, kepentingan-kepentingan daripada negara, kepentingan-kepentingan umum, kepentingan-kepentingan pelayanan publik yang seringkali harus dipertimbangkan oleh organisasi-organisasi, terutama misalnya organisasi bisnis, organisasi yang mencari keuntungan, itu harus dipertimbangkan, dan itu akan sedikit berpengaruh atau memberikan kontribusi terhadap yang namanya perubahan itu sendiri. Perubahan dalam sebuah organisasi, misalnya aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui beragam macam misalnya produk-produk undang-undang dan seterusnya. Kemudian insentif from state, ada kemudahan-kemudahan daripada state, di sini dibaca sebagai negara, yaitu kemudahan-kemudahan, misalnya kemudahan sarana prasarana, kemudahan fasilitas, kemudahan pemberian izin, kemudahan pemberian keringanan-keringanan pajak dan seterusnya. Itu akan memberikan kontribusi terhadap sebuah perubahan dalam sebuah organisasi. Ini seluruhnya berasal daripada faktor eksternal. Nah, more autonomy. Nah, dan juga beberapa hal-hal yang sifatnya otonomi. Dalam hal ini di luar daripada yang di atas higher education, kemudian new ideas, change education, political interest, ataupun incentive from state. Itu maksudnya more autonomy. Itu mungkin tergolong di dalamnya adalah faktor-faktor lingkungan yang terdiri daripada adat, kebiasaan, norma, tata aturan yang berlaku dalam sebuah lingkungan di mana perusahaan atau organisasi itu berada, itu akan memberikan kontribusi terhadap perubahan itu sendiri. Kemudian faktor lain yang berasal dari dalam, yaitu disebut oleh Mikhail Sotak adalah internal factor. Internal factor atau faktor internal yang memberikan kontribusi terhadap perubahan sebuah organisasi. Apa itu? Rule of unity at higher education, yaitu aturan-aturan yang menetapkan sistem kerja dalam sebuah organisasi. Kemudian traditional culture, kemudian managerial strive for change, atau kemudian academic identity dan resource. Itu faktor-faktor yang kalau dilihat sebagai keunggulan daripada setiap organisasi di dalam internalnya itu akan memberikan kontribusi terhadap perubahan itu sendiri. Traditional culture di sini mungkin lebih dibaca sebagai budaya organisasi. Kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor kebiasaan, sikap dan perilaku orang perorangan. Kemudian managerial strive for change, atau dalam ini kerja keras daripada para manajer dalam rangka melakukan proses perubahan. Nah, kerja keras ini managerial strive for change, itu manajemen dengan gaya kerja keras untuk melakukan proses perubahan. Tentunya di sini lebih panjang pembahasannya, kerja keras daripada para manajer, semua level manajemen yang dipandang sebagai individu di dalam organisasi, yang ada pada level atas sampai level bawah, mereka bersama-sama berorientasi bekerja bagaimana untuk melakukan perubahan itu sendiri secara keras. Kemudian academic identity, ini lebih kepada misalnya tingkat pengetahuan dengan latar belakang formal yang dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi itu, misalnya tingkat keahlian karena mungkin ikut pendidikan eksternal dan seterusnya, ya toh. Kemudian bisa ada memiliki keahlian-keahlian yang didapat dari jenjang pendidikan resmi dan seterusnya, itu masuk sebagai potensi yang dimiliki oleh organisasi yang menjadi faktor pendukung dalam kontribusi perubahan itu sendiri. Kemudian resource. Nah, resource ini kalau dibaca di dalam sebuah organisasi itu banyak. SDM-nya, keuangannya, informasinya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, seluruhnya, sistemnya, prosedurnya, aturannya, seluruhnya yang ada dalam organisasi itu dipandang sebagai resource, yaitu keuangannya. Nah, itu semua akan
menjadi yang berkontribusi dalam proses perubahan. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan knowledge based economy. Ini judul buku yang ditulis oleh Michael Stockett pada tahun 2005, halaman 22, yang menguraikan tentang perubahan. Dia menjelaskan perubahan itu bisa dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terdiri dari apa yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian perubahan bisa dipengaruhi oleh faktor internal yang juga sudah kita bahas tadi. Oke. Nah, ini ada kata change in university. Itu sebenarnya seluruh proses-proses atau seluruh bagian-bagian daripada faktor eksternal atau internal tadi itu bisa dapat dilakukan perubahan secara simultan dalam lingkup dunia pendidikan. Ya toh? Apa yang terkait dengan faktor eksternalnya ataupun yang terkait dengan faktor internalnya bisa dapat dilakukan proses perubahan pada level university pendidikan, terutama universitas-universitas yang memang memfokuskan kepada pendidikan yang sifatnya jurusan, yang mendidik khusus setiap mahasiswanya untuk memahami atau mengerti sesuatu disiplin yang memang fokus terhadap kajian-kajian ilmiahnya. Itu akan memberikan perubahan yang lebih besar terhadap seluruh elemen-elemen daripada faktor-faktor internal ataupun eksternal yang disebutkan di bawah. Itu lebih dikaji secara ilmiah di dunia pendidikan. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ada jenis perubahan, itu circular, spiral, linear. Nah, itu. Jadi ada perubahan yang sifatnya adalah sirkular. Nah, sirkular. Nah, ini yang perubahan yang ada pada sisi kiri, yaitu berubah dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 4, kemudian kembali lagi. Ini perubahan yang sifatnya sirkular. Yaitu sirkular, secara berkala akan mengulangi proses perubahan itu setiap saat, setiap waktu, setiap periode. Dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 kembali lagi 1, dan begitu secara kontinu akan berjalan terus. Perubahan itu bisa terjadi kayak begitu. Itu kebanyakan pada setiap organisasi yang berjalan sudah mapan seperti begitu. Apakah itu perubahannya itu perubahan sudah tingkat tinggi ataupun perubahan sedang-sedang saja, atau belum terlalu ada perubahan dan dia akan berulang begitu terus-terus saja, maka itu disebut dengan perubahan sifatnya sirkular. Kemudian ada perubahan sifatnya spiral. Nah, ini yang seperti obat nyamuk, yaitu mulai berubah daripada yang paling kecil, kemudian dia berkembang. Perubahan itu akan berlangsung secara terus-menerus, akan menjadi besar dan membesar. Perubahan itu seperti lingkaran spiral ini. Lingkaran spiral menyerupai misalnya obat nyamuk bakat, itu akan lama-lama akan menjadi besar perubahan itu. Nah, jadi dari titik yang paling tersentral sedikit di tengahnya, kemudian menjadi pemicu terjadinya sebuah perubahan, akan menjadi lebih besar, dia berkembang dan besar, kemudian menjadi besar seterusnya. Nah, kemudian ada perubahan linear. Ini yang dari bawah ke atas. Nah, ini mulai dari anak tangga yang paling rendah, kemudian menanjak ke tangga berikut, dan seterusnya sampai kepada tangga yang tertinggi. Artinya, mau sampai kepada tangga tertinggi, maka harus melalui dulu tangga-tangga sebelumnya, yaitu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, ini adalah model perubahan. Untuk menuju kepada tangga yang paling tertinggi, maka harus menyusun tangga-tangga sebelumnya. Ada tangga awal, kemudian tangga kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, baru sampai kepada tangga ke-9. Itu jenis perubahan yang dilihat sebagai perubahan yang terjadi sifatnya linear, saling mendukung. Yaitu harus ada satu baru mendukung dua.
tangga kedua akan mendukung tangga ketiga, dan seterusnya sampai kepada tangga keempat. Oke, itu adalah penjelasan terakhir terkait dengan teori-teori perubahan. Tadi saya ulangi, teori perubahan yang keberapa ini? Kalau dihitung dari awal, itu yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, kemudian yang keempat, barusan kita bahas, lalu yang kelima, kemudian yang keenam. Ini 6 teori tentang perubahan, kita sudah selesaikan pada video lalu dan video ini. Akan kita tambah lagi. Masih ada lagi satu, teori model perubahan menurut Kurt Lewin pada tahun 1991. Itu. Ini perubahan yang sifatnya harus dari atas. Kalau kita lihat atau kita ilustrasikan dengan bangunan segitiga yang ada, maka perubahan itu harus mulai dari atas. Ada anak panah, artinya perubahan itu dimulai daripada seorang tokoh di pimpinan paling puncak di atas, kemudian seluruh konsep-konsep perubahan atau metode-metode perubahan ataupun apa yang akan dirubah itu akan ditularkan sampai ke bawah. Tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, undressing atau mengenali kebutuhan akan perubahan. Tentunya ini pada level misalnya para pimpinan mengenali tentang perubahan itu, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan dalam rangka mendukung proses perubahan itu. Mungkin menggunakan teori-teori yang sebelumnya, yaitu misalnya teori tentang faktor pemicu eksternal dan internal. Kemudian setelah itu baru tahapan berikut, yaitu tahapan change or transition, yaitu mencoba untuk menciptakan keadaan baru, yaitu mencoba untuk menciptakan situasi, keadaan, metode, cara, dan seterusnya yang sifatnya baru untuk mendukung apa-apa yang dipikirkan dari tahap pertama. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap freezing or rebreathing, menggabungkan perubahan, membuat dan memelihara, yaitu menggabungkan perubahan daripada metode-metode yang sudah digunakan oleh apakah yang sudah dilaksanakan di dalam organisasi ataupun yang sudah dilakukan oleh pihak luar dalam hal ini organisasi lain, kemudian bisa melakukan semacam combine atau penggabungan atau semacam kolaborasi dari metode-metode itu yang kemudian akan misalnya dianggap cocok, lalu selanjutnya apa yang dihasilkan itu harus tetap continue dijalankan secara terus-menerus dan dipelihara metode yang dikombinkan itu, metode perubahan yang dibuat secara sintetis itu digabungkan itu, lalu kemudian dilaksanakan secara kontinu, otomatis harus dipelihara. Itu adalah pembahasan tentang model perubahan atau teori perubahan menurut Kurt Lewin pada tahun 1991. Saya ulangi, dia menggambarkan dalam bentuk misalnya ini piramid ini, bahwa harus mulai dari atas sampai ke bawah. Yang berpikir di level atas mencari apa yang menjadi alasan untuk perubahan, kemudian pada level tataran menengahnya mencoba untuk melakukan menciptakan keadaan-keadaan baru, menemukan situasi baru, inovasi-inovasi baru, dan seterusnya, kreatif dengan didukung dengan kreativitas setiap individunya, lalu kemudian sampai kepada level bawah, yaitu level mempraktekkan antara menggabungkan berbagai macam metode yang sudah ada, dan kemudian ketika metode itu sudah cocok, maka seharusnya metode itu tetap dipertahankan dan memelihara metode itu untuk dijalankan demi terciptanya perubahan dalam sebuah organisasi. Oke. Itu adalah bagian kedua dalam pembahasan materi kita. Saya mencoba untuk membahas lagi bagian ketiga, yaitu judul antitesa perubahan. Antitesa perubahan merupakan bagian ketiga dalam pembahasan kita.
dalam hal ini lebih melihat kepada maksud saya antitesa perubahan ini akan lebih mengidentifikasi tentang masalah-masalah dan kendala-kendala yang sering timbul dalam perubahan. Ya toh, misalnya dalam hal ini misalnya ada keinginan daripada taruhlah pimpinan atau pemilik ataupun sebagian orang dalam organisasi itu ingin melakukan perubahan. Tentunya perubahan itu tidak serta-merta dilaksanakan dengan mudah, pasti ada tantangan-tantangan. Nah, tantangan-tantangan ini disebut dengan antitesa. Mereka orang-orang atau pribadi-pribadi yang tidak memiliki kesiapan untuk menerima perubahan itu, maka tentunya ada sikap-sikap antitesa. Nah, ini dilihat sebagai permasalahan yang akan menjadi kendala dalam melakukan perubahan itu. Nah, di sini kata sering timbul, masalah-masalah yang sering timbul daripada setiap individu yang merupakan antitesa daripada rencana perubahan yang dilaksanakan. Nah, kita melihat yang pertama, antitesa perubahan pertama, resistensi to change. Nah, sebuah kondisi yang saling bertolak belakang antara ada keinginan perubahan dan ada keinginan tidak mau perubahan. Nah, di sini kita baca penolakan terhadap perubahan. Seringkali ketika pimpinan akan melakukan perubahan, ada kelompok dalam organisasi yang menolak dengan berbagai alasan, baik alasan subjektif yang menyangkut pemindahan posisi dan fungsi seorang individu maupun alasan objektif. Nah, jadi setiap kali ada ide perubahan yang berasal terutama misalnya dari pimpinan, pasti ada yang menolak. Apakah menolak secara individu ataupun secara berkelompok. Kenapa? Karena orang-orang yang menolak itu terutama orang-orang yang sudah ada di dalam struktur organisasi itu, mereka merasa terancam. Atau mereka merasa terancam dengan perubahan yang ada. Karena ya katakanlah mereka sudah nyaman dengan apa yang ada, posisi, jabatan, kemudian kesejahteraan, jaminan, kemudian kehormatan, kemudian dan seterusnya yang mereka nikmati dalam kemapanan mereka. Tiba-tiba ada ide perubahan, mereka terancam. Apa yang mereka miliki selama ini bisa dicabut. Nah, semua yang dimiliki, mulai daripada tunjangan gaji, kemudian mobil dinas, rumah dinas, kemudian jabatan, kehormatan, seluruhnya bisa terancam. Nah, itu alasan-alasan subjektif. Nah, kemudian ada juga alasan bersifat objektif. Nah, dalam hal ini alasan objektif, subjektif ialah keadaan individu atau kelompok dalam organisasi lebih memikirkan posisi dan keuntungan atau kerugiannya. Pada saat tertentu, pendapat dan respon akan perubahan didasarkan oleh hitungan pribadi. Nah, ini jadi penjelasan terkait dengan penolakan karena pertimbangan subjektif pribadi orang-orang yang ada dalam organisasi itu kata-kata di bawah. Adanya respon menolak itu karena adanya hitungan-hitungan untung rugi daripada dirinya sendiri. Nah, kemudian alasan objektifnya adalah alasan objektif untuk menolak perubahan, anti terhadap perubahan, yaitu harapan akan perbaikan dan progres secara jangka panjang dan menyeluruh untuk mengejar cita-cita besar organisasi. Itu jadi ada harapan daripada apa yang diinginkan dalam perubahan itu adalah terjadinya kemajuan di waktu yang akan datang dalam waktu yang panjang. Itu menurut orang-orang yang menolak itu menganggap belum tentu akan tercapai. Nah, alasan objektif, mereka lebih baik bekerja dalam situasi yang sekarang, yang mungkin menurut mereka sudah real, ada hasilnya untuk pengembangan tujuan organisasi dan seterusnya. Belum tentu apa yang ditetapkan di waktu akan datang bisa tercapai. Nah, itu bedanya. Jadi tadi secara subjektif adalah lebih kepada diri mereka, manfaat rugi untungnya diri mereka. Kemudian yang kedua adalah objektif adalah manfaat untung ruginya bagi organisasi ke depan. Nah, itu organisasi ke depan. Nah, itu. Jadi antitesa perubahan pertama
yang kita sebut dengan istilah resistensi to change itu adalah penolakan perubahan berdasarkan perkara-perkara objektif dan perkara-perkara subjektif. Oke. Yang kedua, antitesa perubahan kedua ini perubahan temporal change. Perubahan hanya beberapa saat saja. Dalam kasus perubahan yang beberapa saat, efeknya tidak akan bagus. Dalam perubahan diperlukan energi untuk melanjutkan perubahan dalam orang-orang, dalam organisasi dan teknologi yang menopangnya. Istilahnya harus ada kontinuitas change, harus ada inovasi. Kalau ada perubahan yang terjadi hanya sesaat, efeknya tidak akan bagus. Itulah sebabnya dibutuhkan energi perubahan. Nah, itu jadi ada orang atau ada kelompok yang menolak perubahan karena menganggap perubahan itu sifatnya temporer, sementara. Nah, karena kenapa? Ya, sudut pandang adalah perubahan yang sifatnya sementara itu tidak bagus. Ya toh? Nah, tidak bagus untuk organisasi dan seluruh komponen-komponen organisasi itu. Ya toh? Nah, alangkah bagusnya di sini ada solusinya bahwa perubahan yang sifatnya kontemporer itu perlu dihindari dengan cara melakukan perubahan yang lebih bagus, yang sifatnya berkelanjutan. Melakukan perubahan orang-orang dalam organisasi, kemudian perubahan teknologi yang menopang aktivitas organisasi, itu harus berjalan secara kontinu dari waktu ke waktu